Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Diansyah, NIM 2021-5398, program studi Sistem Informasi kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penyelesaian UAS saya, yaitu tentang penyusunan jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Yang sebetulnya berasal dari studi kasus yang telah dibuat pada tugas sebelumnya dari bulan 1 sampai bulan 6. Setelah disusun pada persamaan dasar akuntansi pada tugas sebelumnya. Kita mulai dulu dari jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Nah, ini untuk periode Oktober sampai tanggal 30 Oktober. Yang pertama yaitu pada tanggal 11 calon Elijah studi kasus, modal Elijah pertama yaitu 10 juta. Nah, kita catat di kolom akun kas pada posisi debit dan modal pada posisi kredit. Nah, sama. Transaksi kedua yaitu begini biar udah. Transaksi kedua mendapatkan seri gaji terbang sebesar 1 juta. Kita catat pada posisi kas debit dan utang tambah pada posisi kredit sebesar 1 juta. Yang ketiga yaitu jasa rias tunai sebesar 600.000 masuk posisi kas debit pendapatan kredit. Yang keempat jasa rias kredit atau piutang, kita masukkan pada akun piutang posisi debit kita pendapatan pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu gaji karyawan sebesar 100.000, kita masuk pada kolom akun gaji posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu penarikan pemilik atau pref, kita catat pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit. Saldo sama antara debit dan kredit. Kita lanjut bulan kedua atau bulan November. Dikasih bulan kedua, transaksi pertama tanggal 5 yaitu membeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 300.000 dan bayar bulan depan. Nah, kita catat posisi perlengkapan tambah dan utang tambah pada posisi kredit. Yang kedua membayar karyawan sebesar 100.000 bulan gaji posisi debit dan kas posisi kredit. Yang ketiga mendapat pendapatan dari jasa kredit bulan pertama atau pelunasan piutang, kas bertambah posisi debit dan piutang berkurang pada posisi kredit. Selanjutnya jasa rias tunai sebesar 1 juta, kas bertambah debit, pendapatan bertambah debit. Yang terakhir Elisa mendapat modalnya sebesar 5 juta, kas bertambah, modal bertambah sebesar 5 juta. Saldo antara kolom debit dan kredit selalu sama. Selanjutnya bulan ketiga, bulan Desember. Yang pertama servis perawatan salon sebesar 1.500.000, beban servis bertambah posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit. Yang kedua bayar gaji karyawan 100.000, beban gaji posisi debit dan kas berkurang posisi kredit. Yang ketiga bayar perlengkapan salon bulan 2 sebesar 300.000, utang berkurang posisi debit dan kas berkurang posisi kredit.
Selanjutnya jasa tunai sebesar 500. Jasa tunai sebesar 500.000. Oh, ini kesalahan ya, ganti. Udah, kita pakai rumus ke otomatis berubah. Jasa tunai sebesar 500.000, kas bertambah 500.000, pendapatan bertambah 500.000. Jadi memberi door prize pada member tetap sebesar 500.000, beban door prize debit 400.000, kas berkurang, kredit 400.000. Yang terakhir mengambil pref untuk beban pribadi sebesar 700.000, posisi debit dan kas berkurang posisi kredit. Saldo selalu sama ya totalnya. Khususnya bulan keempat atau Januari. Transaksi pertama membeli perlengkapan sebesar 900.000. Perlengkapan posisi debit dan kas berkurang posisi kredit. Selanjutnya bayar gaji karyawan sebesar 100.000. Beban gaji posisi debit, kas posisi kredit karena berkurang. Yang ketiga jasa tunai sebesar 2.200.000. Kas bertambah 200 dan pendapatan bertambah 2.200. Selanjutnya memperbaiki pintu ruangan sebesar 100.000 untuk servis pintu ya. Kita ikut beban servis, posisi debit 100.000 dan kas berkurang kredit 100.000. Selanjutnya jasa tunai sebesar 500.000. Kas bertambah posisi debit, pendapatan tambah posisi kredit, saldo selalu sama. Lalunya bulan kelima. Pertama beli peralatan yang rusak sebesar 1.500.000. Peralatan bertambah dan kas berkurang posisi kredit. Membayar gaji karyawan 100.000, beban gaji posisi debit, kas posisi kredit. Yang ketiga jasa kredit atau mendapat piutang, posisi debit, pendapatan bertambah posisi debit. Jasa tunai sebesar 1 juta, kas bertambah 1 juta, pendapatan bertambah 1 juta. Selanjutnya hadiah dari toko peralatan. Jadi saldo aja mendapat hadiah dari toko langganannya ya. Kas bertambah 500 dan pendapatan bertambah 500. Selanjutnya pref 300.000, posisi debit dan kas bertambah dan kas berkurang posisi kredit, saldo sama tetap. Bulan ke-6 pertama bayar gaji karyawan 100.000 dan kas berkurang 100.000. Jasa tunai 800.000, posisi kas utang 800.000. Selanjutnya beban surplus 900.000, posisi debit dan kas kurang posisi kredit. Pendapatan jasa kredit dan kemarin 750, kas bertambah dan utang berkurang posisi kredit. Membeli perlengkapan salon 400.000, posisi debit dan kas berkurang posisi kredit. Dalam metode kerja, kas bertambah 1 juta dan modal tambah 1 juta, saldo selalu sama ya. Selanjutnya yaitu buku besar atau marketing buku besar. Buku besar berisikan penjabaran masing-masing akun, seperti akun kas, akun piutang, akun perlengkapan dan lainnya. Yang pertama akun kas. Nomor akun 101. Pada bulan Oktober transaksi pertama yaitu data Rija tambah atau dari jurnal umum berikut. Akun kas posisi debit sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu pinjaman bank ref CU1 debit 1 juta. Yang ketiga yaitu menerima pendapatan jasa, kas bertambah 600.000. Bagian 15 membayar gaji, kas berkurang 100.000 posisi kredit. Mengambil pref, kas berkurang posisi kredit. Saldo pada bulan Oktober yaitu posisi debit sebesar 11.300.000. Bulan selanjutnya bulan November
Selanjutnya membayar gaji sebesar 100.000 posisi kredit. Nah, setiap saldo antara debit dan kredit dikurangkan. Apabila debit dengan kredit jumlah, kredit dan kredit jumlah. Pada tanggal 11 menerima pelunasan piutang CU2 sebesar 2 juta posisi debit, kas bertambah 2 juta, saldo menjadi 13.200. Selanjutnya menerima pendapatan jasa posisi debit, saldo bertambah. Tambahan modal Ariza posisi debit, karena bertambah kasnya maka saldo ikut bertambah. Selanjutnya membayar servis peralatan, kas berkurang posisi kredit, saldo ikut berkurang. Membayar gaji posisi kredit, saldo ikut berkurang. Membayar utang perlengkapan sebesar 300.000 posisi saldo masih tadi debit. Menerima pendapatan jasa 3.500.000 sebesar 3.500.000 dan saldo bertambah. Ini kayaknya kesalahan tadi ya, kita lihat dulu studi kasusnya. Pendapatan jasa 500.000. Nah, sini kita lihat dulu apakah ada yang salah. Oh, memang di sini salah tadi ya. Kita rubah 500.000. Nah, langsung berubah ya. Selanjutnya memberi surplus pada pelanggan member tetap besar 400.000, kas berkurang, saldo ikut berkurang. Mengambil pref, saldo berkurang 700.000 posisi kredit dan saldo ikut berkurang besar 100.000. Bulan Januari membeli perlengkapan besar 900.000 posisi kredit. Membayar gaji sebesar 100.000 posisi kredit. Menerima pendapatan jasa 2.200.000 posisi debit, tambah ya. Membayar servis perlengkapan posisi kredit. Menerima pendapatan jasa posisi debit. Bulan Februari memberi peralatan besar 1.500.000 posisi kredit. Membayar gaji karyawan 100.000 posisi kredit. Menerima pendapatan jasa 1 juta posisi debit. Menerima pendapatan jasa lagi posisi debit sebesar 500.000. Mengambil pref posisi kredit sebesar 300.000 saldo. Nah, ini hasil dari antara penjumlahan dan pengurangan. Bulan Maret membayar gaji sebesar 100.000 posisi kredit. Menerima pendapatan jasa sebesar 800.000 posisi debit. Memberi surplus posisi kredit 400.000. Menerima pelunasan piutang posisi debit 750.000. Memberi perlengkapan sebesar 400.000 posisi kredit. Menerima tambahan modal dari Aiza sebesar 1 juta posisi debit, hingga saldo kas akhir sebesar 19.550.000 posisi debit ya. Selanjutnya akun yang kedua itu akun piutang usaha, nomor akun 102. Bulan Oktober menerima jasa rias secara kredit CU1 posisi debit bisa 2 juta. Yang kedua bulan November menerima pengurusan piutang posisi kredit, maka saldo hasil dari pengurangan antara posisi debit dan kredit 0 ya. Selanjutnya bulan Februari jasa rias kredit besar 150.000 posisi debit, dan bulan Maret diberi pelunasan piutang sebesar 750.000 posisi kredit, sehingga saldo piutang 0. Selanjutnya akun perlengkapan salon, nomor akun 103. Transaksi pertama membeli perlengkapan salon sebesar 300.000, perlengkapan bertambah ya posisi debit. Yang kedua membeli perlengkapan salon sebesar 900.000 posisi debit, bertambah antara 900.000 tambah 300.000. Selanjutnya bulan Maret memberi perlengkapan sebesar 400.000,
tambah. Jadi saldo perlengkapan salon Eliza yaitu sebesar 1.600.000. Akun selanjutnya peralatan salon nomor akun 104. Pada bulan Februari memberi peralatan sebesar 1.500.000. Peralatan bertambah posisi debit. Saldo peralatan salon Eliza sebesar 1.500.000. Akun selanjutnya yaitu utang usaha nomor akun 111. Pada bulan Oktober tanggal 12 menerima pinjaman bank utang ya, tambah posisi kredit sebesar 1 juta. Bulan November pembelian perlengkapan secara kredit, utang bertambah, posisi kredit 300.000 saldo. Sedangkan bulan Desember pelunasan utang pembelian barang pada bulan November sebesar 300.000, utang berkurang, posisi debit. Saldo utang usaha salon Eliza sebesar 1 juta. Akun selanjutnya akun modal Eliza nomor akun 201. Transaksi pertama modal awal sebesar 10 juta posisi kredit. Yang kedua tambahan modal Eliza sebesar 5 juta posisi kredit. Dan terakhir tambahan modal Eliza lagi posisi kredit sebesar 1 juta. Saldo modal Eliza yaitu 16 juta ya. Selanjutnya Pref Eliza nomor akun 202. Transaksi pertama bulan Oktober pengambilan Pref oleh Eliza sebesar 200.000 posisi debit. Pengambilan Pref oleh Eliza lagi pada bulan Desember sebesar 200.000 posisi debit. Nah, saldo ditambahkan ya. Yang ketiga yaitu pengambilan Pref oleh Eliza posisi debit sebesar 300.000. Saldo total Pref Eliza yaitu 1.200.000. Selanjutnya akun pendapatan jasa nomor akun 211. Bulan Oktober salon Eliza menerima pendapatan jasa tunai sebesar 600.000. Pendapatan bertambah posisi kredit. Yang kedua menerima pendapatan jasa lagi sebesar 2 juta rupiah posisi kredit. November menerima pendapatan jasa tunai sebesar 1 juta. Nah, posisi kredit ya, karena pendapatan jika bertambah posisi kredit. Selanjutnya menerima pendapatan jasa tunai 3.500.000. Menerima pendapatan jasa tunai pada bulan Januari sebesar 2.200.000. Menerima pendapatan tunai sebesar 500.000. Selanjutnya bulan Februari menerima pendapatan jasa kredit sebesar 150.000. Menerima pendapatan jasa tunai sebesar 1 juta rupiah. Menerima pendapatan jasa tunai sebesar 500.000. Dan yang terakhir pada bulan Maret tanggal 11 menerima pendapatan jasa tunai sebesar 800.000. Nah, saldo total pendapatan jasa salon Eliza yaitu sebesar 12.850.000 rupiah posisi kredit ya. Selanjutnya akun beban. Yang pertama akun beban gaji nomor akun 301. Bulan Oktober membayar gaji karyawan sebesar 100.000 posisi debit. Yang kedua membayar gaji lagi bulan November sama 100.000 posisi debit dan bertambah. Desember membayar gaji karyawan posisi debit sama ya. Selanjutnya Januari membayar gaji karyawan 100.000 saldo 400.000 posisi debit. Dan Februari membayar gaji karyawan 100.000 debit bertambah. Dan terakhir membayar gaji karyawan sebesar 100.000 dan saldo akhir beban gaji yaitu sebesar 600.000 posisi debit. Selanjutnya akun beban servis nomor akun 302. Yang pertama pada bulan Desember servis peralatan salon sebesar 1.500.000 posisi debit. Dan servis pintu ruangan pada bulan Januari sebesar 100.000 posisi debit, hingga saldo akhir beban servis yaitu sebesar 1.600.000. Yang terakhir yaitu beban doorprice nomor akun 303. Tanggal pada Desember tanggal 25 membeli doorprice pada member tetap sebesar 400.000 posisi debit. Yang kedua pada bulan Maret sama membeli doorprice pada member tetap sebesar 400.000 posisi debit, sehingga saldo akhir beban doorprice sebesar 800.000 posisi debit. Nah, ini
buku besarnya. Selanjutnya neraca saldo. Neraca saldo diperoleh dari saldo akhir dari akun yang ada pada buku besar. Yang pertama, kode akun 101, nama akun kas, saldo akhirnya tadi. Nah, kita lihat lagi. Nah, besar 2.550.000. Oh, tadi ada kesalahan ini ya, waktu yang sebenarnya 500.000 tadi malah berapa, 3.500.000. Nah, kita copy kan, nah, kita langsung ganti aja 19. Nah, ini yang kedua, ada akun 102, nama akun piutang usaha, saldo kita lihat 0 ya. Selanjutnya perlengkapan salon, kita lihat 1.900 benar. Utang peralatan salon 1.500.000 kita lihat ya. Selanjutnya utang usaha, kode akun 11, posisi kredit sebesar 1 juta. Kita lihat dulu utang usaha, benar 1 juta. Selanjutnya model Eliza, posisi kredit, kita lihat model Eliza 16 juta ya, udah benar. Selanjutnya Prof Eliza, nomor akun 02, posisi debit 1.200.000 benar. Pendapatan jasa salon Eliza, kode akun 211, posisi kredit 12.850.000 kita lihat udah benar. Selanjutnya beban gaji, kode akun 301, posisi debit 600.000 1.600.000. Oh, salah penginputan ini. Oh enggak ya, ini ya beban gaji ya, udah benar 600.000. Lalunya beban servis 1.600.000 kita lihat, beban servis 302 1.600 benar. Beban doorprice 800.000 kita lihat ya benar, posisi speed. Ini total saldonya sama, coba kita buka lagi ini dengan sum. Kita lihat dulu mana ini yang salah ya. Oh, kita lihat dari pendapatan. Pendapatan jasa, nah, ini masih salah, seharusnya ini diganti 500.000. Besar 9.850.000, kita lihat berapa tadi. Nah, ini kita ganti 9.850.000. Nah, saldo total tetap sama antara uang debit dan kredit sebesar 26.850.000. Sekian presentasi dari saya tentang zona umum, besar, dan neraca saldo salon Eliza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.